Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Intan Eka Pratiwi akan menginterpretasikan salah satu arsip statis yang berjudul Guide Arsip Perdagangan Global di Hindia Timur pada abad ke-17 hingga 18. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan arsip statis? Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna sejarah dan termasuk kategori permanen yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu khasanah arsip statis yang tercipta sebelum kemerdekaan Republik Indonesia adalah khasanah arsip VOC. Khasanah tersebut merupakan bagian dari bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia karena merekam informasi tentang kegiatan dagang di kawasan Asia sepanjang jalur perdagangan niaga dari Pulau Desima sampai Tanjung Harapan. Selain itu, juga informasi tentang hubungan VOC dengan raja-raja Kepulauan Nusantara. Arsip VOC merupakan salah satu memori kolektif bangsa yang harus diolah, dipelihara, dan disajikan secara khusus untuk kepentingan pemerintah, pelayanan publik, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan rakyat. Hal utama yang terkandung dalam arsip VOC adalah memiliki nilai bukti atas sejarah bangsa Indonesia dalam hubungan dagang, hubungan sosial ekonomi dengan Belanda pada abad 17 hingga 18. Dalam rangka pengolahan khasanah arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, Direktorat Pengolahan ANRI pada tahun anggaran 2021 melaksanakan kegiatan penyusunan guide arsip perdagangan global di Hindia Timur abad 17-18. Pemilihan tema perdagangan berdasarkan dua alasan. Yang pertama, masih sedikitnya kajian perdagangan dan ekonomi lokal seputar periode Hindia Timur. Yang kedua, apa yang terjadi pada periode dua abad tersebut bukan semata penjajahan, namun hubungan perdagangan yang bersifat global, pengakuan keberadaan kedua belah pihak secara merata, sebagaimana tersurat dalam perjanjian yang mempunyai tiga bahasa, yaitu Belanda, Arab Melayu, dan Jawa. Khasanah arsip yang tersimpan di ANRI jumlahnya cukup banyak, sekitar 2.500 meter linear, dan diantaranya memiliki rekaman informasi yang berkaitan dengan tema perdagangan global pada abad 17-18. Dalam penyusunan guide arsip ini mencakup dua aspek. Yang pertama, aspek ruang yang mencakup rasa Hindia Timur. Sekalipun Hindia Timur tidak selalu sama dengan Nusantara, apalagi Hindia Belanda atau Indonesia. Namun, untuk periode abad 17-18, rasa Hindia Timur lebih sesuai dalam konteks sejarah dan memenuhi prinsip asal-usul disiplin kearsipan. Yang kedua, waktu menjangkau periode keberlangsungan VOC yang mulai berdiri pada tahun 1602 hingga 1799. Penyusunan guide arsip ini berlangsung selama 9 bulan, yang dimulai dari bulan April hingga Desember 2012. Penyusunan guide arsip ini berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan arsip statis, mulai dari 1. Identifikasi arsip yang relevan dengan tema guide pada daftar dan inventaris arsip yang periodenya sama abad 17 dan 18. Kedua, menyusun rencana teknis penyusunan guide. Ketiga, menelusuri sumber arsip VOC yang relevan dengan tema guide melalui daftar dan inventaris arsip yang tersedia di ANRI sebagai bahan penyusunan sesuai kebutuhan. Keempat, menelusuri dan mengumpulkan sumber sekunder yang relevan dengan tema guide. Yang kelima, menyusun guide dilakukan setelah semua data dan informasi yang berkaitan dengan tema guide terkumpul. Dan yang keenam, terakhir nih teman-teman, yaitu data dan informasi yang termaktub disusun secara alfabetis, kronologis dengan pengelompokan informasi arsip. Bentangan selama dua abad 17 dan 18 merupakan waktu Hindia Timur masih banyak kesultanan dan
kerajaan yang terlibat dengan VOC. Bentangan 200 tahun tersebut merupakan abad perdagangan sekaligus abad kelautan. Bahkan, beberapa sejarawan menyimpulkan bahwa periode ini merupakan gelombang pertama globalisasi. Perubahan dan kesinambungan tersebut kiranya dapat menjelaskan gelombang-gelombang globalisasi selanjutnya baik di Eropa dan dunia maupun Asia Tenggara. Dari sudut pandang kekinian, apa yang terjadi selama 2 abad tersebut melatar belakangi terbentuknya Indonesia pada awal abad ke-20. Para penguasa lokal di Hindia Timur sekalipun harus berproduk, namun sesekali dapat menggerakkan company untuk memenuhi kebutuhan lokal dan motif pribadi. Posisi company yang berpusat di Batavia pada tahun 1619 selain menyaingi Portugis di Malaka juga menyatukan beragam perbedaan kepentingan politis, ekonomi, sosial, budaya, dan geografi. Disinilah letak pentingnya metodologi sejarah untuk memahami sudut pandang sumber-sumber primer yang company tinggalkan secara rinci. Guide dapat mendekatkan sumber-sumber sejarah kepada para peminat sejarah, lebih daripada inventaris dan daftar. Apa yang Samuel Lindbergh sarankan untuk melakukan historical thinking, begitu pula Hendrik E. Nijmeijer berpendapat bahwa betapa mudah orang tergiur untuk mengambilkan sudut pandang dari sumber-sumber tersebut. Guide arsip dengan global di Hindia Timur atau 1718 dapat para peminat sejarah kaji melalui 6 bahasan utama. Yang pertama, company merupakan perusahaan, maka perdagangan adalah tujuan utama. Dan hal itu adalah komoditas dagang sangat mendominasi laporan bisnis dari tingkat lokal, regional hingga internasional. Berbagai jenis komoditas, asal-usul produksi, volume dan tujuan pemasaran, nilai nominal dan fluktuasi harga, keuntungan dan kerugian, serta proses negosiasinya dapat menjadi kategori utama. Dari beberapa kategori ini sebenarnya dapat diperluas lagi dan mengantarkan peneliti pada cerita komoditas itu sendiri. Kedua, sistem administrasi company sebagai perusahaan dagang multinasional yang menjangkau berbagai wilayah di dunia adalah sistem sentralistik. Dalam sistem ini, wilayah company dibagi menjadi wilayah-wilayah administratif yang hierarkis namun terpusat. Company membagi berdasarkan letak geografis mulai dari provinsi, residen, regensi, hingga distrik. Setiap tingkat wilayah tersebut dipimpin oleh pejabat dengan pangkat tertentu. Oleh karena itu, tema wilayah atau lokasi dapat menjadi dalam utama memasuki kandungan arsip company yang luas. Ketiga, tema tokoh. Ribuan tokoh dengan bermacam perannya bisa ditelusuri dalam arsip company, mulai dari kolaborator, kompetitor, oposan, hingga perantaran lainnya. Dalam historiografi Indonesia, pengelompokan tokoh dalam kategori merupakan hal penting karena membantu menempatkan tokoh tersebut dalam penelitian sejarah. Walaupun sebenarnya pengelompokan ini menjadi tugas sejarawan daripada arsiparis. Itulah mengapa seorang arsiparis perlu dibekali ilmu sejarah. Keempat, tema kontrak dan perjanjian. Sebagian arsip kontrak dan perjanjian yang company lakukan di Hindia Timur pada abad 17 dan 18, pertama dengan para penguasa di Jawa, kemudian para penguasa di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Kecenderungan ini antara lain karena para penguasa tradisional di Jawa melihat company yang berkedudukan di Batavia sebagai pusat kekuatan politik yang dapat dimanfaatkan untuk memberi dukungan politik dalam menyelesaikan berbagai konflik di antara mereka ataupun konflik internal terkait kepemimpinan. Kelima, tema masyarakat dan administrasi lokal. Sebagian besar arsip-arsip yang terhimpun dalam bagian ini berabad 18, karena saat memasuki abad 18, kegiatan company tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan perdagangan, tetapi juga mulai terlihat dalam masalah-masalah intern masyarakat di Hindia Timur.
mengkaji pula dinamika kehidupan masyarakat dan pelaksanaan administrasi para penguasa lokal terapkan. Oleh karena itu, para pembuat dokumen bukan hanya para pegawai company, maka informasi dalam arsip sangat mungkin memberikan sudut pandang beragam komunitas di Hindia Timur. Keenam, tema ekspedisi dan laporan perjalanan. Sebagai perusahaan yang datang dari luar Hindia Timur, sangat penting bagi company untuk mengenal secara baik wilayah yang menjadi daerah operasinya. Arsip ini merupakan contoh laporan dari puluhan laporan ekspedisi yang berjalan yang dilakukan para pegawai company sepanjang 2 abad tersebut. Tema tersebut memuat deskripsi tentang kondisi masyarakat, keadaan geografis, dan potensi ekonomi dari daerah-daerah yang dikunjungi para pegawai company. Pada masanya, laporan ekspedisi dan perjalanan sering digunakan para petinggi company sebagai bahan pertimbangan untuk membuka kegiatan perdagangan atau melakukan penguasaan wilayah. Baik, terima kasih. Cukup sekian interpretasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.